Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa Al-Hikmah TV rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah sedang halaqah di masjid dengan beberapa para sahabat. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapa makhluk yang dirindukan Allah Subhanahu wa taala? Siapa makhluk yang dicintai Allah Subhanahu wa taala?" Para sahabat semua terdiam sejenak. Kemudian ada satu sahabat yang tunjuk jari ingin menjawab, "Ya Rasulullah, makhluk yang dicintai dan dirindukan Allah Subhanahu wa taala ialah para malaikat. Karena malaikat setiap saat hanya bertasbih kepada Allah, hanya memuja Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah kemudian terdiam dan berkomentar, "Memang benar, para malaikat setiap saat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap saat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada malaikat yang bermaksiat, tidak ada malaikat yang korupsi, tidak ada. Tapi bukan itu yang saya maksud." Berarti jawaban sahabat tadi belum benar. Kemudian para sahabat terdiam lagi. Sesaat kemudian ada yang mencoba menjawab, "Ya Rasulullah, makhluk yang dicintai dan dirindukan Allah Subhanahu wa taala ialah para nabi dan rasul. Karena beliau manusia terpilih, beliau mendapatkan wahyu, beliau berdakwah untuk mengangkat, menegakkan syariat-syariatnya." Apa komentar Rasulullah? Memang para nabi dan rasul itu manusia terpilih. Dia mendapatkan wahyu dari Allah langsung, dia harus mendakwahkan ajaran-ajaran Allah kepada para sahabat, kepada seluruh umat manusia. Tetapi bukan itu yang saya maksud. Para sahabat terdiam lagi. Kemudian ada yang mencoba menjawab, "Ya Rasulullah, makhluk yang dirindukan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah kita-kita ini, para sahabat-sahabatmu. Karena kita-kita ini, para sahabatmu, mendapatkan langsung ajaran dari engkau. Kami semuanya menemani engkau, membersamai engkau ketika berdakwah, membersamai engkau ketika perang, dan selalu bersama dengan engkau." Apa jawab Rasulullah? "Ya memang engkau para sahabatku semuanya yang setia, yang setiap saat menerima ajaran-ajaranku, setiap saat mendampingi aku, mendampingi dakwahku, bahkan mendampingi perang. Tetapi bukan itu yang saya maksud." Semua sahabat terdiam lagi. Tiba-tiba
Rasulullah menangis, meneteskan air matanya. Para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau meneteskan air mata?" Apa jawab Rasulullah? "Aku merindukan makhluk yang dirindui Allah Subhanahu wa taala. Aku mencintai makhluk yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah para manusia yang hidup jauh setelah aku hidup. Mereka tidak pernah ketemu aku, mereka tidak pernah berjumpa dengan aku, mereka tidak pernah bersama dengan aku, tetapi mereka mengimani ajaran-ajaranku, mereka mendakwahkan ajaran-ajaranku, dan mereka memperjuangkan ajaran-ajaranku." Pemirsa Al-Hikmah TV rahimakumullah, dari kisah ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa umat Islam sekarang ini, kita ini yang hidup jauh setelah Rasulullah, mempunyai kesempatan untuk menjadi makhluk yang dirindukan Allah Subhanahu wa taala, menjadi makhluk yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya sekarang adalah, sudah pantaskah kita menjadi makhluk yang dirindukan Allah Subhanahu wa taala, menjadi makhluk yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Pemirsa Al-Hikmah TV rahimakumullah, untuk menjadi manusia, menjadi makhluk yang dirindukan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah Allah akan merindukan kita, Allah akan mencintai kita ketika kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu saat Rasulullah bersabda, "Bismillahirrahmanirrahim. Man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnah-sunnahku, kata Rasulullah, mereka adalah orang yang mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, mereka akan bersama-sama dengan aku di surga. Jadi langkah pertama untuk menjadi makhluk yang dirindukan Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus mencintai Rasulullah. Kita harus merindukan Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Menghidup-hidupkan sunnah-sunnahnya. Apakah itu ibadah mahdhah, apakah itu ibadah ghairi mahdhah, sunnah-sunnah beliau kita hidup-hidupkan. Sholat misalkan, ya kita hidup-hidupkan sholat sunat di samping sholat wajib yang ada. Puasa juga begitu. Kita hidup-hidupkan puasa sunnah di samping puasa wajib yang harus kita laksanakan. Dalam ibadah ghairul mahdhur juga seperti itu. Kita hidup-hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana kita dalam berumah tangga, bagaimana kita dalam bertetangga, bagaimana kita dalam bermasyarakat, bagaimana kita dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan politik. Semuanya ada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Pemirsa Al-Hikmah TV rahimakumullah, yang kedua adalah Allah berfirman, inna awliya Allahu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang dicintai Allah, wali-wali Allah, itu tidak mempunyai rasa takut, tidak mempunyai rasa khawatir. Karena apa? Orang-orang tersebut kriterianya adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin menjadi makhluk yang dicintai Allah, menjadi wali-wali Allah, itu kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan iman dan takwalah kita akan menjadi makhluk yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, menjadi makhluk yang dirindui Allah Subhanahu wa taala.
Langkah yang ketiga barangkali ini akan sangat praktis sekali, yaitu Al-Quran menyebutkan Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita berharap, kita ingin menjadi makhluk yang dicintai Allah, menjadi makhluk yang dirindukan Allah Subhanahu wa taala, kita harus berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan bertetangga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial, ekonomi, politik, semuanya diatur dalam Islam. Dan semuanya harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Benar Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian semuanya ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, tidak sepotong-sepotong, tidak selangkah-selangkah, tidak sebagian-sebagian, tapi semuanya. Karena apa? Islam merupakan agama yang sempurna, agama yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga aspek kehidupan manusia apapun ada dalam ajaran Islam. Dengan melaksanakan semua kebaikan-kebaikan yang diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah kita akan menjadi makhluk yang dirindukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan masuk ke dalam Islam secara kafah, insya Allah kita akan menjadi makhluk yang dirindukan, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.